Alhamdulillah di tanggal 17 Oktober 2024 kita berhasil bobol pinjol semi legal. Padahal data gue sudah busuk nih bro. Padahal data gue pernah galbay nih bro. Di pinjol legal, termasuk di Veleter juga gue pernah galbay. Namun tiba-tiba di saat gue melakukan uji testing, ternyata pengajuan gue di pinjol semi legal atau pinjol legal bisa mencairkan bro. Ya, dan ini bukti-buktinya teman-teman bisa perhatikan ya. Tapi sebelum gua masuk ke dalam topik pembahasannya, teman-teman di sini wajib untuk memperhatikan baik-baik video ini, wajib untuk mendengarkan penjelasan gue agar teman-teman tidak gagal paham ya. Jadi yang sedang membutuhkan pengajuan di aplikasi pinjol legal atau pinjol semi legal bisa dicairkan pakai data busuk dan juga aman untuk galbenya. Nah, ini juga pakai data gua ya. Gua bikin konten ini punya data gua sendiri gua ajukan karena gua pada waktu kemarin melakukan uji tes ya. Kira-kira aplikasi pinjol ini bagaimana dan bagaimana. Tapi sebelumnya gue juga sudah berikan beberapa sampel di dalam grup WA gua. Nah, teman-teman juga banyak tuh yang kepengen bobol pinjol semi legal. Lalu bagaimana caranya bang agar pengajuan gue di pinjol semi legal pakai data busuk bisa cair? Teman-teman perhatikan video ini baik-baik ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan membahas seputar bagaimana cara agar pengajuan gue di pinjol ilegal, semi legal, atau pinjol legal gampang disetujui, mudah dicairkan, menggunakan data busuk, menggunakan data yang pernah kalian galbaikan. Lalu bagaimana caranya bang? Nah, teman-teman yang membutuhkan materinya, teorinya, ataupun pemahamannya dalam melakukan pengajuan di aplikasi pinjol legal pakai data busuk tapi cair. Nah, ini kan gue berikan materinya, gue akan berikan teorinya. Selebihnya nanti teman-teman bisa praktekkan dan teman-teman bisa pahami bagaimana cara kita bisa praktekkan, bagaimana caranya kita biar bisa bobol pinjol semi legal. Nah, kuncinya adalah teman-teman pahami dulu, dengarkan penjelasan gua ya, dengarkan penjelasan gua, dan juga nanti akan gua berikan beberapa gambar dokumentasi dari hasil gue sudah lakukan. Itu pakai data gue sendiri bro. Gue ngelakuin ini pakai data gue sendiri, sedangkan gue pernah galbay di pinjol legal, ilegal, dan Veleter. Dan teman-teman di sini akan gue berikan beberapa bukti dulu. Ya, beberapa bukti dulu. Ini hasilnya. Ya, ini juga hasilnya. Nah, nama aplikasinya apa tuh bang? Nah, sebenarnya gue ada 3 aplikasi yang berhasil dicairkan, tapi di sini akan gue berikan satu dulu aplikasinya. Nanti di video berikutnya gue akan beberkan aplikasi apa aja tuh bang yang pinjol semi legal ataupun yang pinjol legal. Ya, nanti akan gue berikan di video berikutnya. Tapi di sini akan gue berikan teorinya dan materinya seperti apa dulu, biar teman-teman tidak gagal paham, biar teman-teman bisa mempraktekkan dengan cara mudah. Oke, alur ceritanya seperti ini. Ya, tolong pahami ini poin pertamanya. Tiba-tiba gue mendapatkan sebuah isi SMS. Isi SMS gue ini berupa ya promosi melalui isi SMS, melalui dari Rupiah Cepat. Ya, jadi SMS ini yang memberikan SMS ini dari pinjol Rupiah Cepat. Ya, dia mengatakan dalam isi SMS itu, teman-teman perhatikan, ini di jamnya ada tanggalnya, jamnya ada tanggalnya, jamnya ada tanggalnya. Jadi ada 4 kali SMS yang berupa penawaran pinjaman online. Ini sering banget masuk ke dalam nomor telepon gue yang kedua. Ya, nomor telepon gue yang kedua yang belum pernah diajukan di aplikasi pinjol legal atau ilegal. Karena ini nomor kedua gue, nomor backupan gue. Namun nomor ini nomor lama bro, nomor lama sekali. Ya. Nah, terus teman-teman perhatikan di mana dia melakukan
penawaran melalui SMS-nya, selamat Anda bisa mendapatkan pinjaman hingga 50 juta rupiah. Ajukan sekarang dengan klik link ini. Ya. Terus di sini, link ini ternyata setelah gua cross-check ini aman. Karena link ini adalah link di short ya, link di short atau dipendekkan, dari yang panjang dipendekkan. Ya, dan ternyata setelah gua cek linknya, ini ternyata link download APK dari pinjol rupiah cepat. Jadi kalau kita klik ini, nanti akan masuk ke dalam Play Store. Ya, ini poin keduanya teman-teman tolong pahami ya, jangan sampai keliru nih, karena ini berbau dengan tautan link. Dan dimana teman-teman kalau nggak ngerti asal klik aja, bahaya. Nanti kan gue kasih tahu cara cross checknya bagaimana ya. Jadi poinnya yang pertama adalah gue dapatkan sebuah SMS ya, penawaran pinjaman dari pinjaman online tentunya. Dan ini pinjaman online dari pinjol rupiah cepat ya, dan dimana dia menawarkan katanya 50 juta rupiah ya. Lalu setelah gue cross check linknya, ternyata gue diarahkan atau dialihkan linknya ini ke dalam Google Play Store. Nah, setelah Google Play Store itu ternyata itu adalah sebuah aplikasi pinjaman online dari rupiah cepat. Nah, disinilah kesempatan gue untuk melakukan tester. Jadi bukan untuk semata-mata gue ngambil duitnya bro, semata-mata gue sengaja untuk bobol bro, semata-mata gue hanya untuk melakukan pinjaman, bukan. Tapi untuk tester ya, untuk tester aja aplikasi ini bagaimana dan bagaimana, nanti hasilnya gue kasih di grup. Nah, akhirnya gue langsung download saja bro. Langsung gue download saja, ada aplikasinya melalui link tautan. Setelah itu gue daftarkan. Setelah gue daftarkan, gue mendapatkan sebuah limit ya, limit sebesar 200.000 rupiah. Jadi saat gue download, gue daftar ya, ternyata KTP gue itu ternyata sudah terdaftar di pinjol rupiah cepat. Dan di mana akun gue itu ternyata terhubung dengan nomor lama gua, karena dulu itu gua pernah daftar atau mengajukan di pinjol rupiah cepat tapi ditolak ya. Dulu gua pernah ngajukan di pinjol rupiah cepat tapi ditolak. Namun di hari ini, di tanggal 17 bulan Oktober 2024, gua mengajukan dan ternyata gua dapatkan limitnya itu sebesar 200.000 rupiah, dapat limitnya bro ya. Dan setelah itu gue langsung saja klik ajukan. Setelah gue ajukan, di situ ada beberapa tenor yang diminta, yaitu sekitar 3 bulan tenornya ya. Karena gue ajukan aja, jadi bukan gue karena untuk memperkaya diri dari pinjol, bukan, tapi gue hanya untuk tester aja. Kalau lu nggak percaya, nanti lu tonton sampai selesai ya bro, bukti-buktinya. Dan selanjutnya teman-teman memperhatikan lagi, di saat gue melakukan pengajuan di aplikasi pinjol rupiah cepat, ternyata gue dapatkan notif ya, notif, yaitu teman-teman yang pertama notifnya adalah cairkan pinjamanmu. Artinya gue sudah melakukan pengajuan tapi disuruh tanda tangan elektronik. Setelah gue melakukan tanda tangan elektronik berhasil, lalu ada notif yang baru lagi, yaitu lolos verifikasi, yuk tanda tangan lagi. Yang ketiga adalah tiba-tiba gue mendapatkan notif lagi, yaitu pengajuan pinjaman disetujui ya, pengajuan pinjaman disetujui. Artinya pengajuan gua cair. Teman-teman tadi sudah flashback ya, apa yang gua utarakan bahwa gua pernah mengajukan pinjol di pinjol rupiah cepat, itu pernah mengajukan tapi ditolak. Ditolak. Sedangkan gue juga pernah galbay, banyak galbay juga, terutama di pinjol legal ya, banyak galbay di pinjol legal. Di Bank Neo gue pernah galbay juga. Terus tiba-tiba gue dapat pengajuan cair di pinjol rupiah cepat ya. Terus yang keduanya teman-teman perhatikan lagi. Nah teman-teman perhatikan, ini gue dapatkan sebuah notif ya, sebuah notif di dalam aplikasi rupiah cepat. Notifnya teman-teman perhatikan, pengajuan pinjaman disetujui 2024 bulan 10 tanggal 17. Ini pakai data gue bro. Nah teman-teman perhatikan lagi ya, teman-teman perhatikan lagi. Yang keduanya di sini adalah lolos verifikasi tantangan yuk. Ya, yang keduanya lagi adalah cairkan pinjamanmu. Nomor berhasil diganti. Tahun 2024 bulan 10 tanggal 17. Jadi di saat gua melakukan
pendaftaran di aplikasi pinjol rupiah cepat itu ternyata nggak bisa. Bisa kalau gue harus merubah nomor, dan akhirnya gue merubah nomor. Kenapa gue berubah nomor? Karena data KTP gue itu pernah didaftarkan di nomor gue yang pertama, nomor gue yang pribadi. Akhirnya gue ubah nomor gue dan akhirnya berhasil masuk. Dan setelah itu gue ajukan dan cair. Ya. Nah, terus teman-teman perhatikan lagi, ini bukti pencairannya, bro. Ya, bukti pencairannya yang masuk ke rekening gua sebesar 180.000. Pengajuan 200, tapi yang masuk itu 180.000. Dan gua harus mengembalikan pinjamannya itu sebesar 200 juga. Ini gila, bro. Dan teman-teman perhatikan lagi, ya, di bagian dari Bank Neo Commerce. Ya, jadi yang memberikan pinjaman ke gua di aplikasi pinjol rupiah cepat itu bukan rupiah cepatnya, bro, melainkan dari pendanaan ini. Siapakah pendanaannya? Yaitu pendanaannya ini dari Bank Neo Commerce. Nah, kalau seperti ini gimana, Bang? Nah, udah jelas sekali Bank Neo, ya. Jadi kalau lu bermasalah di Bank Neo, otomatis lu masuk slik OJK. Nah, sedangkan yang memberi pinjaman ini bukan dari rupiah cepat, melainkan dari partnernya atau dari pendanaannya. Siapakah dia? Bank Neo. Padahal gue pernah galbay di Bank Neo, ya, dan di mana di dalam aplikasi Akulaku. Jadi gue galbay Akulaku. Jadi gue galbay di Akulaku, ya, tapi yang memberi pinjaman gue di dana cicilnya yaitu dari Bank Neo. Tapi entah kenapa data gue dicairkan, ya, di aplikasi rupiah cepat, tapi yang pemberi dananya ini dari PT Bank Neo. Agak membingungkan, bro. Agak membingungkan. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, teman-teman pasti akan bertanya juga, Bang, lu galbay di pinjol itu udah berapa lama? Jadi gue galbay itu sudah 3 tahun gue galbay. Seingat gue ya 3 tahun atau 4 tahun lah. Ya, gue lupa juga ya. Nah, terus teman-teman juga akan bertanya, apakah aplikasi pinjol rupiah cepat itu semi legal, apa legal atau ilegal, Bang? Pinjol rupiah cepat itu pinjol legal berizin OJK. Yang memberi pendanaan itu dari PT Bank Neo. Sudah jelas sekali kalau seperti itu, pasti data-data nasabah yang galbay di pinjol rupiah cepat akan masuk slik OJK. Secara logika seperti itu. Ya, dan teman-teman juga tadi gue sudah informasikan, gue juga sudah membuatkan ada 3 sampel bahwa ada pinjol legal OJK atau pinjol semi legal OJK ini, lu bisa mencairkan pinjaman lu, ya, bisa melakukan pinjaman lu dicairkan di pinjol semi legal. Ada 3 aplikasinya. Aplikasinya apa tuh, Bang? Nanti akan gue berikan di video berikutnya. Ya, karena di sini gue masih proses untuk ngelis, ya, untuk ngelis apa saja pinjol-pinjolan nanti akan gue bagikan. Nah, dalam video ini yang perlu Anda harus tahu, di sini gue tidak mengajarkan Anda untuk bobol pinjol, tidak mengajarkan Anda untuk melakukan pinjaman online, bukan. Tapi yang kita pelajari ini adalah base sistemnya, bro. Base sistemnya ini adalah orang yang galbay itu kenapa bisa cair lagi. Ya, ada juga orang yang gak pernah galbay, belum pernah pinjol, tapi ditolak. Ini kan agak sedikit membingungkan. Sedangkan pinjol-pinjol legal atau pinjol semi-legal, dia masuk ke dalam Pusdapil. Ya, Pusdapil, Pusat Data Center Fintech Lending. Dari Pusdapil itu akan masuk ke dalam slik OJK atau kelapor ke dalam pinjol atau ke dalam Pusat Data Center atau masuk ke dalam slik OJK. Artinya di backlist. Ya, dan juga pinjol-pinjol itu biasanya yang memberikan dana kepada nasabah, ya, yang dimana nasabah itu melakukan pinjaman di sebuah aplikasi pinjol legal, tapi yang memberikan pinjaman Anda itu bukan dari pinjolnya, melainkan dari perbankan. Nah, perbankan itulah yang akan melaporkan Anda ke dalam slik OJK, artinya di backlist data. Jadi begitu, bro. Yang kita pelajari ini adalah base systemnya. Bukan karena konten dari YouTube Tus Pinjol ini memberikan sebuah aplikasi pinjol yang gampangnya, bukan. Tapi kita bisa memberikan sebuah materi ataupun problem-problem dari aplikasi pinjol ini. Kenapa orang datanya bagus tapi ditolak? Kenapa orang yang pernah galbay tapi itu bisa dicairkan? Jadi kan teman-teman akan memiliki pertanyaan, apakah gue galbay 5 tahun, sudah galbay 5 tahun, apakah data gue bersih? Apakah gue bisa melakukan pinjaman online lagi?
Secara peraturan OJK, nasabah akan bersih datanya di dalam slik OJK kalau sudah melunasi. Bukan berarti nasabah itu sudah galbay lama 5 tahun dan sebagainya, bukan. Data di dalam slik OJK akan terlunasi, akan bersih kalau di cover oleh asuransi. Akan di cover oleh asuransi. Asuransi baik Anda sudah meninggal, itu bisa di cover ya. Tapi teman-teman gak usah takut untuk galbay pinjol. Teman-teman juga harus tahu bahwa semua aplikasi pinjol legal OJK mereka harus mengikuti peraturan OJK. Nah, peraturan OJK ini kan sudah rilis di tahun 2023 yang lalu. Apa isinya? Bahwa semua pinjol legal itu diwajibkan harus memiliki asuransi agar nasabah-nasabah yang gagal bayar bisa di cover. Nah, secara logika seperti itu. Tapi teman-teman, gue di sini menyarankan tak perlu kalian ikuti cara ini. Ini hanya sebuah informasi, edukasi, dan pengetahuan kalian. Ya mungkin teman-teman di sini masih bingung. Ya mungkin teman-teman di sini masih keliru. Ya mungkin dapat informasi di luar sana dari joki pinjol dan lain sebagainya. Teman-teman keliru dan akhirnya teman-teman berasumsi, oh kalau gue galbay 5 tahun ternyata bisa melakukan pinjaman lagi ya bang. Oh ternyata kalau gue 5 tahun data gue bisa bersih lagi ya bang. Nah ini yang suka keliru. Patokan kalian adalah, atau acuan Anda adalah dari peraturan OJK saja bro. Gak usah dari joki pinjol dan lain sebagainya. Mereka orang biasa seperti kayak kalian. Tapi pemerintah lah patokannya atau acuan kalian. Peraturannya yang kalian harus tahu. Ya, dan teman-teman mungkin begitu saja informasinya. Gak terlalu lama-lama, gak terlalu panjang-panjang. Takutnya teman-teman bingung. Dan teman-teman jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe-nya, dan nyalakan tanda loncengnya. Karena di video berikutnya nanti akan gue rilis ada 3 aplikasi pinjol semi legal, data busuk bisa cair. Dan gue juga tadi sudah lakukan tester sudah alhamdulillah tadi berhasil juga. Ya, tapi baru ini aja yang gue baru sampaikan ke teman-teman. Dan teman-teman juga harus tahu tadi gue melakukan pengajuan atau tester itu di aplikasi pinjol Rupiah Cepat. Teman-teman juga akan bertanya, bang Rupiah Cepat itu ada desa lapangannya gak sih? Catatannya adalah pinjol Rupiah Cepat tidak memiliki desa lapangan. Jadi teman-teman gak usah teman-teman cari-cari lagi di TikTok ataupun dimanapun. Jangan kalian cari tentang desa lapangan. Tapi teman-teman harus pelajari trik-trik bagaimana kalau kalian itu berhadapan dengan desa. Bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan desa lapangan. Itu yang terpenting daripada teman-teman cari info desa lapangan. Sekali lagi, pinjol Rupiah Cepat tidak memiliki desa lapangan. Tapi teman-teman kalau tanya lagi, bang di Kalimantan ada desa lapangannya gak? Memang otak lu tuh otak tolol. Sudah gua katakan, pinjol Rupiah Cepat tidak memiliki desa lapangan. Jadi lu jangan tanya daerah. Jangan tanya daerah lagi. Ya, mungkin segitu aja yang gue bisa berikan. Nah, teman-teman juga jangan sampai keliru. Apakah pinjol Rupiah Cepat itu random, bang? Kalau random pasti ada beberapa daerah. Ini gue katakan tidak memiliki desa lapangan. Dari mana sumber informasi bahwa tidak memiliki desa lapangan? Banyak orang galbay. Patokannya adalah dari member gue. Member-member gue itu banyak yang galbay di Rupiah Cepat. Ada yang sampai puluhan juta, ada yang sampai di bawah nominal yang terkecil, nominal terbesar, galbay tidak datang dari lapangan. Baik di Pulau Jawa, baik di Jakarta, baik di Jabodetabek, baik di Sumatera dan lain sebagainya. Gak ada yang datangin sama desa lapangan Rupiah Cepat. Ya, jadi mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.